Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Solo Raya dan juga Tasikmalaya. Masya Allah dan juga jamaah Islamitin yang ada di rumah. Masih di tema kita pagi hari ini, mengapa kita harus punya amalan rahasia. Dan sebelum kita lanjut ya, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang anak penjual kue sedekah sembunyi-sembunyi. Ini dia tayangannya. Dong Bu. Ini dia ya, bersedekah di waktu sempit itu kayaknya lebih berharga lagi, lebih mulia di mata Allah mungkin gitu kali Ustaz Syam ya. Karena Ya, hatinya yang luas. Hatinya yang luas, Masya Allah. Nah ini pertanyaan yang berikutnya nih Ustaz Syam nih, bener gak sih katanya orang-orang yang punya amalan rahasia, amalan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, katanya nanti akan dapat hadiah dari Allah masuk pintu surga khusus yang tersembunyi juga. Wah. Oh ini maksudnya apa nih? Mohon izin pintu surga yang mana? Silakan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guru Ustaz Maulana Ustaz Nada serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. تبدوا الصدقات فنعما هي. Allah. Tenang saja, orang yang menampakkan sedekahnya itu baik bagi mereka. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Allah. Kalau sedekah itu disembunyikan, maka itu lebih baik bagi kalian. Kenapa bisa? Karena sedekah yang disembunyikan lebih menjaga hati dari riya. Sedekah yang disembunyikan lebih menjaga hati daripada sum'ah, dari ujub, daripada pengen dilihat, pengen dipuji. Dan sedekah yang disembunyikan lebih menjaga harga dirinya orang yang menerima sedekah. Kenapa? Karena dia tidak kelihatan orang disumbang, dibantu. Maka subhanallah usahakan kalau kita ada acara santunan jangan sampai merendahkan orang yang kita santuni. Dipamer anak yatim, ayo anak yatim berbaris, ayo fakir miskin baris. Ayo ini. Subhanallah hati-hati merendahkan perasaan mereka, malu diumumkan, malu ketika dipamerkan. Maka sedekah sembunyi fahuwa khairul lakum. Dan jangan khawatir akan balasannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Tuhanmu tiadalah buta, Tuhanmu tiadalah tuli, Tuhanmu maha mendengar, Tuhanmu maha melihat. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tersembunyi. Jadi jangan khawatir, tidak ada manusia yang melihat amal kita. Tapi selalulah ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat. Sampai yang tersembunyi pun Allah maha mengetahui dan maha melihat. Lalu apa balasan bagi orang-orang yang daripada amalan tersembunyi tersebut? Kata Nabi SAW, bacalah surah As-Sajdah ayat 17. Allah katakan di situ, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Para sahabat penasaran dengan balasan bagi orang yang beramal sembunyi-sembunyi. Kata Nabi SAW, akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, "Mala ainun ra'at." Tiada satu mata pun, satu pasang mata pun yang pernah melihat balasan itu. "Wala udhunun sami'at." Tidak ada satu telinga pun yang pernah mendengar dengan balasan ini, dan tidak akan pernah terbesit dalam hati seseorang, tidak pernah terbayangkan. Apa itu? Bagi orang-orang yang tidak mengetahui balasannya nanti akan amal tersembunyinya, memang tidak ada yang tahu. Karena inilah disebut surga yang tersembunyi atau balasan yang tersembunyi, karena Allah katakan tidak ada yang tahu. Yang jelas di atas ekspektasi manusia. Kalau kita membayangkan nikmat, lebih di atas lagi. Wah, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Ya, Syam. sama-sama, Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Nah, buat jamaah Islamitin yang dirahmati Allah, sekarang waktu kita kembali memberikan kesempatan kepada jamaah di studio ya, untuk kembali curhat nih sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmennya Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, boleh yang mau curhat silakan angkat tangannya. Nah, oh yang dari sebelah sini boleh Ibu maju ke depan.
Ibu boleh maju Bu, maaf silakan Ibu dari sebelah sini. Perkenalkan dirinya dulu Bu. Nggak usah diketok-ketok Bu, bukan pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Karmi dari Muslimat Seluraya. Tepuk tangan buat Ibu Karni. Mau curhat apa Ibu? Ya Ustadz, saya mau curhat. Saya itu pengasuh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya Masya Allah. Saat itu saya waktunya sholat duhur. Karena bapak-bapaknya ada kegiatan yang lain dan adanya ibu-ibu dan anak-anak. Karena anak berkebutuhan khusus itu, ya maaf untuk IQ-nya tidak maksimal begitu. Ya. Saya istilahnya perintah pada anak itu yang laki-laki, ayo kamu coba ngimami sholat duhur. Oh ya ibu, katanya. Setelah itu, tengah-tengah perjalanan sholat itu sebenarnya kan 4 rakaat. Baru 3 rakaat dia tuh selesai. Oh minta selesai, udah selesai Sudah sendiri. selesai, kondisinya seperti itu. Terus saya itu terpaksa, saya harus gimana ya? Terus saya ulangi, saya sholat lagi, saya yang imami. Dengan Ya. kondisi seperti itu mohon pencerahannya Ustaz. Oh ya Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dong, curhat tadi bagus nih. Kita minta guru kita Ustadz Maulana, Ustadz Zanada boleh maju ke depan. Nah dari Ustadz Maulana dulu kali ya, mungkin mau dijawab. Berbicara tentang orang yang berkebutuhan khusus itu berarti ada rukhsah keringanan buat mereka. Bahkan mohon izin, imam itu kan ada aturannya. Laki-laki mengimani perempuan. Tidak boleh perempuan mengimani laki-laki. Kecuali kalau perempuan jadi imam, makmumnya adalah perempuan juga. Atau perempuan jadi imam tapi makmumnya adalah anak-anak. Jadi ini dikategorikan anak-anak. Bahaya juga kalau dia jadi imam, salah-salah mulu. Maka yang ibu lakukan adalah lebih bagus, enggak apa-apa. Karena dalam keadaan kondisi darurat. Dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan anak-anak dari sholatnya. Jangan sampai batal mulu. Mohon izin saya salut kepada orang-orang yang bisa mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu adalah perlu tenaga ekstra. Kesabaran yang ekstra. Dan ini kita salutnya sama beliau-beliau. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Ya Masya Allah, tabarakallah. Ibu mendapatkan pahala yang luar biasa. Amin. Kebayang gak kalau menuntun orang yang maaf berkebutuhan khusus itu 1 langkah 1 pahala. 1 langkah 1 pahala. 1 langkah 1 pahala. Itulah hebatnya. Jadi jangan pernah berputus asa. Apa yang ibu lakukan semoga Allah yakin Allah maklumi apa yang ibu lakukan. Apakah ini salah Ustaz? Jawabannya tidak. Karena ada alasannya. Ya tapi bukan jadi keharusan setiap hari jadi Bukan, seperti tapi itu ya. lama-lama nanti diajarin. Ya. Sampai anak itu mahir karena ada syariat yang Masya tidak Allah. memperbolehkan perempuan mengimani laki-laki. Iya, ini Ustaz Zanada nih sekalian ditanya Ya, nih sebelum siap. ditambahkan ya. Kalau seandainya anak-anak berkebutuhan khusus itu mohon maaf nih Ustaz Zanada. Mereka kan juga kan nggak semua anak-anak mungkin ada yang udah balik gitu ya. Iya. Apakah itu ada kewajiban juga untuk menutup aurat atau bagaimana menghadapi mereka atau bagaimana dijawab? Iya silakan. baik. Karena bagaimanapun dalam kebutuhan khusus ada banyak kemaafannya. Seperti tadi terkait dengan pendidikan, tujuannya untuk mendidik maka dimaaf. Tapi terkait untuk menjaga aurat maka dalam syariat itu sangat-sangat tetap dianjurkan. Sebab apa? Karena kita ini bukan kita kepada orang tersebut karena kita untuk menjaga diri kita. Karena pernah terjadi ketika itu pada zaman Rasulullah SAW. Ya, baginda Rasul ketika itu juga kedatangan salah seorang yang memang sedang buta. Kemudian istri beliau diminta untuk masuk ke dalam. Kemudian kata istrinya, salah seorang istri baginda Rasul menyatakan, kenapa saya harus masuk ya baginda Rasul? Sebab kan dia buta dan tidak bisa melihat. Nah tujuannya adalah tentu untuk saling menjaga. Ala kulli hal tujuan kita adalah tetap kita mencoba menjalankan syariat. Kalau memang tersingkap sedikit, kalau memang dalam keadaan yang tadi darurat maka tentu dimaaf. Bagaimana caranya ketika kita sedang sholat, kan kita perempuan ada wudhu. Kemudian beliau laki-laki yang memang sudah balik pun juga diusahakan menjaga wudhu. Namun kita berusaha karena memang kita sebagai yang membimbing maka kita bisa menggunakan hail. Kita menggunakan misalnya semukena untuk kita menghalangi agar tidak tersentuh. Itu yang Batal pertama. wudhu juga Batal masalahnya wudhu, ya. betul. Iya. Kemudian yang kedua aurat juga tetap harus kita jaga. Namun yang ketiga seperti layaknya dokter dengan pasien. Itu kan ada kemaafan ya. Dokter kenapa misalkan ada dokter laki-laki kemudian pasiennya perempuan. Itu kan tujuannya adalah untuk mengobati. Maka itu tentu dimaaf.
Jadi kita niatkan, kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau sekiranya tersilap, maka insya Allah akan dimaafkan insya Allah. Oh gitu. Nah ini buat ibu gimana nih bu? Udah tenang belum perasaannya? Sudah. Iya karena tapi gini bu ya ini pelajarannya juga walaupun dimaafkan bukan berarti akhirnya jadi terus-terusan ibu yang jadi imam. Ya. Makmumnya laki-laki Jangan, nggak boleh gitu ya bu tetap ya. nilai mendidik itu tetap ada pelatihan. Ya. Tapi anak itu mahir. Itu. Ya sampai intinya adalah anak-anak itu mahir. Itu aja. Ada sebenarnya gini. Apalagi, tekniknya. Ustadz? Ibu tetap anak itu jadi imam, ibu ada di sampingnya untuk menuntun mereka. Ya, setelah Setelah ibu selesai sholat ya untuk Saya lihat mengajarkan. pegawai di Masjid Nabawi, beliau salat dulu baru kita sholat Oh berjamaah. Masya Iya, Allah. jadi tuntaskan dulu yang Tuntaskan wajibnya, dulu, ya. yang sunnahnya maka kita tujuan untuk membimbing. Membimbing. Masya Ya, Bu, Allah, ya. Ibu bagus banget curhatnya, makasih banyak. Nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya. Jangan kemana-mana dulu nih, kita akan lihat informasi menarik dari sahabat saya Ali Jainal dan juga Habib Muhammad Syahab. Ini dia.